udah biasa itu. Kalau terlalu cinta, mana hamba syai'an fahuwa abdu, maka dia akan menjadi hambanya barang yang dia cintai. Wasabru yusirul abida mulukan, dan kesabaran itu bisa membuat seorang budak menjadi raja. Nanti ada contohnya, Pak. Jadi karena kesabaran orang menjadi sukses, Pak, bahkan bisa menjadi raja. Li'annal abda bisabrihi, karena sesungguhnya seorang hamba dengan kesabaran yang dia miliki, yanalu mayuri, dia akan dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi dengan kesabaran ini kita bisa dapetin apa aja, Pak. Pokoknya sabar dulu, Pak. Gak punya duit, sabar dulu, kerja yang benar. Itu kan maksudnya, bukan sabar gak kerja, ya gak dapat apa-apa. Ala taro, ala yasilu ilmuka, udah bengkok. Kamu bisa melihat gak? Atau kamu, pengetahuan kamu nyampe gak? Ila kiswati sayyidinal karim, kepada kisah junjungan kita yang mulia, Ibnul Karim, anak seorang yang mulia. Ibnul Karim, anak seorang yang mulia juga, jadi cucunya. Ibnul Karim, cicitnya orang yang mulia. Siapa dia? Yusuf. Itu Nabi Yusuf. As-Siddiq Ibnu Ya'qub, dia orang yang jujur, anaknya sama Nabi Ya'qub. As-Sabur, dia orang yang sabar. Ibnu Ishaq, Nabi Ya'qub itu anaknya Ishaq. Al-Halim, orang yang murah hati, Pak. Ini beliau ini Nabi Ishaq. Ibnu Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Al-Khalil, yaitu seorang kekasih, yaitu kekasih Allah. Al-Awwah alaihi wassalam, ya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan atas mereka. Wa Zulaikha, tadi Yusuf, Pak, orang yang sabar dan sebagainya. Sekarang ada namanya perempuan Zulaikha. Zulaikha ini kan permaisuri, Pak. Jadi istrinya gubernur. Fa'innaha ahabbat sayyidina Yusuf, dia itu mencintai Nabi Yusuf. Jadi dia suka sama Nabi Yusuf. Yusufnya Zulaikha. Nihayatul hub, cintanya di puncak kesukaan. Jadi sangat cinta, pokoknya tidak ada batasnya. Apakah cinta buta bahasanya? Kalau udah cinta buta itu udah bersama melihat apa aja udah kelihatan. Kecuali yang kelihatan Nabi Yusuf, maka saking cintanya. Wa huwa yasiru ala makriha wa adiyatiha. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Sedangkan Nabi Yusuf itu sabar, Pak, dengan tipu dayanya si Zulaikha serta ancaman dan gangguan dari Zulaikha. Kan ceritanya dikunci semua kamar, ruangan istana, kemudian dikejar, Nabi Yusuf lari, ditarik, robek bajunya. Saat di pengadilan, coba buktikan mana yang robek, depannya atau belakangnya. Kalau belakangnya, depannya berarti Yusuf yang salah. Kalau belakangnya berarti Zulaikha yang salah. Ternyata yang dirobek belakangnya, berarti kan lagi lari dia, Pak, ditarik. Maka disembunyikanlah berita itu di pengadilan, jadi tidak disebarkan. Jadi seperti itu, Pak. Dengan kesabaran Nabi Yusuf, akhirnya dia menjadi seorang tertib di Mesir. Anak saudara-saudaranya, padahal Nabi Yusuf itu sabarnya bukan itu aja. Dulu dia dibuang
ke dalam sumur. Bajunya dilumurin darah sama saudaranya, dibawa pulang ke orang tuanya. Orang tuanya itu nangis, Pak. Sampai udah kemarin udah kita baca. Oh belum, bukan bahas di sini dari saya. Lupa kan? Kayaknya udah pernah saya bahas ini. Jadi buta tuh bapaknya. Bapaknya seorang nabi juga tadi. Siapa? Nabi Yakub. Saking kangennya, Pak, itu anak yang paling dicintai, yang disayangin, Nabi Yusuf, Pak. Ada saudaranya yang sama mukanya, yaitu Benyamin. Benyamin ini kalau Nabi Yakub ingin melihat, oh ya saya baru ingat, ini membahas tentang sifat seorang nabi yang tidak punya apa, fisik yang cacat. Jadi nabi itu walaupun buta sebenarnya bukan buta beneran, Pak. Butanya dia itu karena apa? Ditutup, bukan buta. Jadi ini kan Nabi Yakub itu diceritakan buta, Pak, di dalam beberapa kisah. Padahal dia bukan buta. Karena air matanya yang selalu mengalir membuat air matanya seperti menutupi. Jadi kelihatan di dalam Al-Quran putih, Pak. Padahal bukan buta, karena tertutup dengan air mata. Ya, gitu. Seperti Nabi Ayub yang sakit. Nah, ini cerita situ sebenarnya. Nah, ini cerita Nabi Yakub banyak. Nah, dengan kesabaran panjang dia akhirnya ketemu lagi, Pak, sama saudaranya. Gara-gara saudaranya mencuri, sebenarnya nggak mencuri, Pak, sengaja dimasukin piala ke dalam gandum yang akan dikarang musim paceklik. Saudaranya datang ke kota di Mesir, terus disuruh dikasih ini piala di dalamnya sengaja biar dia apa, suruh tinggalin saudaranya. Siapa? Si Benyamin. Benyamin itu ditinggal sama Nabi Yusuf di Mesir. Baliklah lagi dia, orang tuanya tambah sedih lagi, Pak. Tapi orang tuanya itu dikasih bajunya. Nabi Yusuf suruh pulang. Karena dia ini, wah ini saya udah ada gambaran bahwa Yusuf itu sebenarnya tidak meninggal, dia masih hidup. Jadi lama-lama dia melihat, Pak, pandangannya karena bau keringat daripada Nabi Yusuf, pandangannya dengan rasa gembiranya kembali pun. Jadi itu, Pak, tentang kesabaran Nabi Yusuf. Orang yang sabar, seorang budak menjadi raja. Karena syahwat, ceritanya Zulaikha, dia raja menjadi budak. Ceritanya itu aja sebenarnya. Oh, ya silakan kalau yang nanya. Batasan yang mungkin sebetulnya ini Pak tadi apa, najis maafu anhu itu jarang dibahas dalam kitab yang lain. Oh, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, Tad, mengenai najis ringan itu, Tad. Saya dulu kan punya anak masih kecil, ya kan, perempuan. Itu udah mau menjelang sholat, saya gendong, pas lagi gendong anaknya diompolin gitu, Tad. Kalau diompolin kan banyak, berarti bukan cuma sedikit. Apakah itu hanya cuma dikepret-kepret pakai air, atau harus kita ganti itu bajunya? Kalau saya ganti itu, Tad. Ya itu pertama, Tad. Terus yang kedua kalinya mengenai apa namanya, Islam itu sebetulnya kan satu sebetulnya, Tad. Islam itu satu, artinya Islam aja. Tapi ada Islam apa namanya Syiah, ada Islam Khawarij, ada Islam dan lain-lain itu. Seperti di Indonesia itu adalah ada Muhammadiyah, NU, PKS dan lain-lainnya banyak sekali. Kenapa itu? PKS Islam. Iya. Sedangkan apa namanya, satu Tuhannya satu. Al-Qurannya pedomannya satu, Nabi Muhammad satu. Kenapa itu kok harus